Baik, kita bahas adik-adik ya, mulai dari nomor 1, hasil dari 24 kuadrat dikurang 18 kuadrat ya. Oke, pembahasan. Pertama yang kita cari adalah 24 kuadrat ya, 24 kuadrat artinya kan 24 dikali 24. Nah, berarti 24 kali 24 adalah 576. Kemudian 18 kuadrat kan 18 kali 18, berarti 324. Karena mintanya dikurang, kita selisihkan saja ya. 6 kurang 4 2, 7 kurang 5 5, 3 kurang 2, jadi 252. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, itu yang nomor 1 ya. Selanjutnya yang nomor 2, hasil dari akar kuadrat 576 dibagi 64. Oke, pembahasannya. Maka kita cari dulu akar dari 576. Nah, ini berapa adik akar 576? Ini sudah kakak ajarkan teori dasarnya ya, dan cara dekingnya pada video kakak sebelumnya. Jadi akar kuadrat dari 576 adalah 24 ya. Kemudian akar 64 ya, akar 64 berarti adalah 8. Karena mintanya dibagi, maka 24 kita bagi dengan 8, maka hasil jawabannya adalah 3. Maka jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya yang nomor 3, hasil dari akar kuadrat 1215 ditambah 81 ditambah 7 kuadrat. Oke, pembahasannya. Maka yang di dalam akar kuadrat ini kita jumlahkan dulu nih ya. 1215 ditambah 81 kita jumlahkan dulu. Berapa itu adik? Jadi 1215 ditambah 81 sama dengan 1296. Maka kita cari akar dari 1296. Berapa nih adik-adik? Yaitu 36 ya. Sementara yang 7 kuadratnya adalah 7 kali 7, berarti 7 kali 7 49 ya. Karena mintanya ditambah, maka kita tinggal tambahkan ya, 36 ditambah 49, maka hasilnya adalah 85 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 4, hasil dari 9 kali 2 angka 3 dibagi 4 tambah 2 angka 3. Oke, pembahasan. Maka kalau kita hitung ini 9 kali 2 adalah 18, berarti 18 pangkat 3. Berapa 18 kali 18 kali 18? Itu 5.832. Kemudian yang ini 4 tambah 2 berarti berapa? 6. Berarti 6 pangkat 3. Berarti 6 kali 6 kali 6. Berapa? 6 kali 6 kali 6, yaitu 216. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah yang dibagi ya. Berarti 5.832 dibagi 216. Nah, ini berapa adik? Kalian tahu nggak? Ada jawabannya ya, yaitu 27. Maka jawabannya adalah yang A ya.
Oke, itu yang nomor 4. Nomor 5, hasil dari akar pangkat 3 10.648. Oke, ini pembahasan caranya, video pembahasannya sudah kakak buat juga di video-video sebelumnya, nanti bisa dicek ya. Ini berarti akar pangkat dari 3 10.648 adalah 8 itu kepunyaan siapa? Kepunyaan 2 ya. Kemudian 3 angka tidak kita gunakan lagi, kemudian ada tersisa 10. Nah, pangkat 3 yang hasilnya tidak lebih 10 adalah 2 pangkat 3 yaitu 8 ya. Kalau kita pakai 3 pangkat 2 berarti kan 27 kelebihan, jadi tidak dipakai ini. Pakai 2 pangkat 3 karena hasilnya adalah 8 ya. Kemudian yang angka 2 ini dengan 2 ini kita kumpulkan. Jadi jawabannya adalah 22 yaitu yang C ya. Baik, sampai sini kalian boleh catat dulu, di pause saja videonya ya, sambil dipahami ya. Baru nanti kamu lanjut lagi videonya ya. Yang nomor 6, volume kubus dengan panjang rusuk 12 cm adalah titik-titik cm persegi. Oke, pembahasannya. Nah, adik-adik ingat masih rumus volume kubus ya? Ada dekingnya ya. Apa dekingnya? Bus simpang 3. Nah, itu dekingnya. Artinya kubus itu sisi pangkat 3. Jadi rumus volumenya adalah volume S kali S kali S atau S pangkat 3. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja 12 pangkat 3 seperti itu ya. Berarti 12 pangkat 3 berapa? 12 kali 12 kali 12. Kalau sudah hafal enak ya, 1728. Maka jawabannya adalah yang D. Itu ya. Itu nomor 6. Nomor 7, sebuah kubus memiliki volume 2197 cm kubik ya. Panjang rusuk kubus tersebut adalah, oke, yang ditanyakan panjang rusuk ya. Berarti pembahasannya untuk menentukan panjang rusuk, maka kita menggunakan akar pangkat 3 dari volume si kubus. Nah, itu ya. Maka kita tinggal masukkan saja ya. Akar pangkat 3 dari 2197. Berarti berapa tuh akar pangkat 3 dari 2197? Yaitu 13. Maka jawabannya adalah 13 cm. Yang A. Yang nomor 8, luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 24 cm adalah titik-titik cm kuadrat. Oke, pembahasan. Nah, rumusnya apa adik? Untuk luas permukaan kubus, masih ingat dekingnya? Dekingnya adalah lu sikat 6.
yaitu luas adalah sisi kuadrat dikali 6, atau kalau ada sudah hafal kan 6 kali S kuadrat ya, gitu ya rumusnya. Jadi tinggal kita masukkan 6 dikali S kuadratnya adalah yang rusuk ya, yang 24, berarti 24 kuadrat. 6 dikali 24 pangkat 2 berapa adik? 576. Nah tinggal dikali 6 kali 576 adalah 3456. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi nomor 9, volume balok dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 24 cm, dan tinggi 10 cm adalah titik-titik cm kubik. Oke, ini tentang balok ya. Rumus volume balok apa adik? Masih ingat? P kali L kali T. Ada deckingnya, masih ingat? Balok pelet ya deckingnya. Artinya balok itu P kali L kali T. Oke, kita tinggal masukkan panjangnya 35 dikali lebarnya 24 dikali tingginya 10, maka volumenya sama dengan 8400 cm kubik. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 10, luas permukaan balok dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm adalah titik cm persegi. Sekarang berarti luas permukaan balok ya. Masih ingat deckingnya adik? Lu 2 kali pul telepati. Artinya rumusnya adalah luas itu adalah 2 kali ya, 2 kali pul, artinya P kali L ditambah T kali L ya, ditambah P kali T. Nah ini sudah kakak bahas juga di video kakak sebelumnya ya, tinggal dicek saja adik. Tinggal kita masukkan 2 dikali berarti 8 kali 6 ditambah T kali L, berarti 6 kali 8 atau 6 kali 5 atau 5 kali 6 sama aja ya. Kemudian P kali T berarti 8 kali 5, maka 2 kali 8 kali 6 48, 6 kali 5 30, tambah 8 kali 5 40, berarti 2 dikali, ini kita jumlahkan menjadi 118 ya, dikali lagi 2 kali 118 berarti 236. Maka jawabannya yang C.
Nomor 11, sebuah tabung memiliki jari-jari berukuran 12 cm dan dengan tinggi 14 cm. Volume tabung tersebut adalah pembahasannya masih ingat dekingnya dik-dik? Dekingnya adalah bung pikir lagi. Nah gitu. Nah gitu dekingnya ya. Artinya volume tabung itu sama dengan pi dikali R kuadrat dikali T ya. Pi nya pakai 22/7, R nya yaitu 12 cm, 12 kuadrat berarti 12 kali 12 ya. Tingginya 14. Maka kita bisa coret yang 7 sama yang 14, sama-sama dibagi 7. Ini 1, ini 2. Selanjutnya kita tinggal kali 22 dikali 12 kali 12 terus dikali 2 ya. Jadi jawabannya adalah 6336. Maka pilihannya adalah yang D. Nomor 12, luas permukaan tabung yang memiliki diameter 40 cm dengan tinggi 15 cm adalah. Kita ke pembahasannya. Nah, untuk rumus luas permukaan tabung masih ingat adik-adik? Oke, rumus luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali R dikali R tambah T ya. Nah, di sini menggunakan diameter 40 ya. Kalau diameternya 40, maka jari-jarinya 40-nya kita bagi 2 jadi 20. Nah, kita masukkan semua. 2 dikali 22/7 dikali 20 dikali R tambah T 20 ditambah 15 ya. Nah, 22 kali 22 dikali 20 berarti kan 880/7 dikali 20 tambah 15 35. 7 sama 35 bisa kita coret, sama-sama dibagi 7, ini 1. Kalau dibagi 7, 35 bagi 7 5. Tinggal 880 kali 5 berarti 4400. Jadi jawabannya yang B. Nomor 13, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah prisma segitiga ya. Volume prisma segitiga tersebut adalah. Oke, perhatikan gambarnya adik. Di situ ada ukurannya, ada tanda siku-siku di sini ya. Kemudian ini alas segitiganya ya. Kemudian ini tinggi segitiganya, ini sisi miringnya ya. Jadi kalau kakak gambarkan, ini bentuk alasnya, sikunya ya. Ini 3, sini 4, sini 5. Nah, ini alasnya ya. Alas yang ini ya. Rumus luas prisma itu adalah luas volume prisma ya. Rumus dekingnya prisma Lusakti
Artinya volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi ya. Ini kan prisma segitiga, berarti pakai alas yang berbentuk segitiga ya. Jadi kalau luas alasnya berarti kan segitiga itu alas kali tinggi bagi 2, maka alasnya ini tingginya ini ya, berarti 3 kali 4 bagi 2 gitu ya. Sama coret 2 berarti 6 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, volume sama dengan luas alas kali tinggi, A kali T bagi 2 kali tinggi prismanya. Ini tinggi prismanya, tinggi prismanya. Nah, atau kalau ini gabungkan rumusnya boleh seperti ini, A kali T kali TP per 2. Nah, boleh seperti itu. Kita tinggal isi A nya tadi berapa, yang ini 3 kali 4 kali ini tinggi prisma ini ya, ini 18 dibagi 2. Kita coret yang 18 sama 2, jadi dibagi 2, ini 9, ini 1 dengan 3 kali 4 12, kemudian 12 kali 9 maka 108, maka jawabannya yang D. Nomor 14, perhatikan gambar, berarti prisma segitiga lagi. Luas permukaan prisma segitiga tersebut. Oke, adik, perhatikan gambarnya, ini alasnya ya, sama tutupnya, sama bentuknya ya, maka ukurannya juga sama ya. Berarti yang 12 di sini juga 12, di sini juga 5, sama ya. Yang ini 20 adalah TP-nya, tinggi prismanya ya. Bentukkan lagi bentuk alasnya. Nah, ini alas segitiganya ya. Ini tinggi segitiganya, ini sisi miringnya. Nah, itu berarti yang 5 ya. Tinggi segitiganya itu yang 12, sisi miringnya itu yang 13. Nah, untuk rumus luas permukaannya itu berarti kan luas permukaan untuk prisma berarti 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, itu rumusnya. Kan ke dalam angka-angkanya, ke dalam rumusnya, berarti 2 dikali, karena bentuknya ini alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2 ditambah kelilingnya, keliling alas KA kali TP. Nah, ini yang 2. Nah, ini yang 2 bisa kita coret. Ya, tinggal A kali T saja nantinya. Maka tinggal A kali T ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Oke, kita masukkan A nya segitiganya itu 5 kali T nya segitiganya 12 ditambah keliling alasnya, berarti kan kalau keliling alasnya itu kan 5 tambah 12 tambah 13 ya, 5 tambah 12 tambah 13 dikali TP nya berapa? 20. Oke, 5 kali 12 itu 60. 5 tambah 12 tambah 13 itu 30 dikali 20, maka 60 ditambah berapa ini? 600. Maka 60 tambah 600 berarti 660. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan gambar. Nah, adik-adik, ini gambar apa kira-kira ya? Ini bangun ruang gabungan ya sebenarnya. Tapi
Nanti kakak jelaskan. Jadi yang ditanyakan itu volume bangun tersebut adalah. Oke, baik, ada diperhatikan ya. Ada diperhatikan ya, lihat ya. Di sini yang dijadikan alas dan tutup yang mana? Jadi alas tutup itu adalah yang ini. Ini alasnya atau tutupnya boleh ya. Sama yang ini ya. Kita anggap yang jadi alasnya adalah yang depannya ya. Ini ya yang jadi bagian alasnya, kita anggap seperti itu. Perhatikan ada ini bentuk apa kalau dari gambar ini, bentuk alasnya. Jadi alasnya itu berbentuk trapesium. Nah, bentuknya trapesium. Jadi kalau kakak gambar ulang, posisi gambarnya itu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi lihat ukurannya, ini 8, itu di sini juga 8, maka di sini 8 ya. Kemudian ini 12, maka ini 12. Kemudian yang 15-nya di mana? Di sebelah sini. Nah, untuk alasnya ya. Masih ingat rumus luas trapesium adik-adik? Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar atau sisi alas ditambah sisi atas, jumlah sisi sejajar atau sisi atas, ini atasnya ya, ini A ya, ditambah ini sisi bawah B dikali tingginya ini T nya ya, bagi 2. Nah, kalau kita masukkan berarti kan 8 ditambah 12 dikali tingginya 15 bagi 2, berarti sama dengan 8 tambah 12 20 kali 15 bagi 2. Saya coret nih 20 sama 2 jadi 10, berarti 10 kali 15 berarti 150 ya, jadi 150. Nah, tadi kan kalau ini kan kategorinya termasuk bentuk prisma ya, bentuk prisma. Nah, untuk volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma, atau TP aja ya. Kita tinggal masukkan luas alasnya 150 ya, dikali tinggi prismanya berapa? 12, maka 150 dikali 12 berapa? Jadi sama dengan 1800. Nah, jawabannya yang C. Nomor 16. Skor 30 peserta lomba menyanyikan lagu kemerdekaan sebagai berikut. Nah, di sini ada data skor ya. Skor dan banyak peserta. Pesertanya ada 30 ya. Tabel yang sesuai, oke, diminta betul, yang diminta berarti tabel frekuensinya. Kita cek ya, yang mana yang benar. 50-nya kita cek ada berapa? 1 2 3 4 5. Kemudian jadi yang 5 mana? Oke, yang ini ya, 2 ya, yang 50-nya. Kemudian yang 60-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana lagi adik? 11. Oke, sama 11 sudah benar ya. Kemudian 70-nya 1 2 3 4 5 6. Ada 6 adik, ini salah ya, berarti ini yang benar. Nah, dari sini udah kelihatan adik jawabannya ya. Kita cek dulu 80 biar yakin.
1 2 3 4 5, ada 5, berarti ini yang benar, ini yang salah, maka jawabannya udah pasti yang B. Ya, demikian adik-adik ya, yang nomor 16. Nomor 17, perhatikan data jumlah siswa berikut ini. Ini ada kelas dan banyak siswa, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan banyak siswanya masing-masing ya. Ditanyakan jumlah siswa kelas 5 dan kelas 6. Oke, jadi gampang nih, jumlah dengan kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 ada 35 dan kelas 6 ada 40. Berarti kita tinggal jumlahkan 35 ditambah 40. Berarti berapa adik? 75. Ya, dengan begitu kan gampang, udah ketahuan jawabannya, itu yang D. Nomor 18, berikut data hasil panen jeruk di Desa Mewangi. Berarti di sini ada tahun dan hasil panen ya. Tahunnya 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dengan masing-masing hasil panennya. Nah, di sini diminta penyaji data tersebut dalam bentuk diagram. Yang mana yang kira-kira sesuai dengan tabel tersebut. Kita cek dulu yang 4 ya. Ini betul 4 ya. Ini 4, ini 4, betul semua 4 ya. Kemudian yang kedua 5, ini 6, adik bukan, berarti yang A sudah bukan ya. Ini ini tengah-tengah, berarti ini 5 nih, antara 4 sama 6. Kemudian ini juga 5, ini 6, berarti sudah bukan. Nah, tinggal pilihannya B sama C. Kemudian 7, ini yang B ini berapa? Antara 68, benar 7. Kemudian yang C nya juga benar 7 ya, antara 6 dengan 8. Yang 2016 nya 3. Ini yang B nya cuma ada 2, yang ini yang C nya 3. Nah, betul adik-adik, berarti otomatis jawabannya adalah yang C ya. Ini salah, karena ini juga nih 8 ya, 2017 harusnya diminta 7, karena ini benar 7, jadi jawabannya C ya. Nomor 19, banyak barang elektronik yang terjual di toko cahaya disajikan dalam bentuk tabel berikut. Ada nama barang, sana setrika, blender, televisi, dispenser, kipas angin. Ini masing-masing banyak barangnya. Ada diagram lingkaran sesuai dengan data tersebut. Nah, adik, di sini diagram lingkarannya menggunakan persen. Oke, berarti kita cek satu-satu ya. Banyak barang di sini kita total dulu berapa jumlah semuanya ya. Jadi biar tahu jumlahnya, kita jumlahkan, jumlahnya adalah 200 barang ya. Kemudian karena menggunakan persen, berarti pakai 100%. Oh ya, pakai deking ya. Dekingnya apa adik? Dekingnya dit per dik kali sol ya. Jadi caranya yang ditanya itu masing-masing barang ya. Ini ditnya satu-satu, nanti kita cek. Kemudian 200 ini sebagai diknya ya. Ini sebagai dik. Nah, solnya apa? Solnya itu yang 100% nantinya ya, 100% karena pakai persen. Oke, kita coba yang pertama, kita hitung adalah yang setrika dulu ya. Setrika itu kan berarti kan 44 yang ditanyanya ya, per 200 barang dikali 100 ya. Ini sama-sama bisa kita bagi 100, 200 bagi 102, ini sisa 1. Tinggal berarti 44 bagi 2 adalah 22, maka 22%. Berarti ini adalah 22%. Kemudian yang blender 36 ya, sama masih 200 dikali 100%, kita coret lagi 21, maka sama dengan 36 bagi 2 18%. Nah, berarti ini adik, biar nggak terlalu lama ngerjakan soal begini ya, lihat ternyata semuanya dibagi sama 2 ya, semuanya dibagi 2, maka langsung saja untuk televisi pun kita langsung bagi 2 juga, 40 kita bagi 2 aja langsung, berarti berapa? 20%.
50 dispenser 50 kita bagi 2 juga sama, jadi 25%. 30 yang kipas angin juga sama, kita bagi 2 langsung, jadi 15% ya. Nah, tinggal kita cocokkan setrika yang 22% mana? Yang ini ya. Ini 23 salah, 19 salah, ini setrika 21 salah. Udah ketahuan jawabannya adalah yang A, gitu ya. Nomor 20, data banyak ternak pada sebuah peternakan disajikan dalam diagram berikut. Nah, di sini ada bentuk diagram batang. Ada sapi, kambing, ayam, angsa, dan kuda. Banyak ayam berdasarkan diagram tersebut adalah, kayak yang ditanyakan cuma ayam, jadi gampang. Jadi kalau kamu ini sambil belajar nih kita ya. Jadi ini yang sapi itu antara 10 sama 20, berarti 15 ya. Kalau kambing itu cuma 10, ayamnya itu 30, angsanya antara 20 sama 30 kan 25 ya. Kudanya antara 0 sama 10, berarti ini 5. Nah, karena ditanya ayam berarti jawabannya yang 30. Oke, jadi cuma begitu cara baca data ya. Nomor 21, diagram lingkaran berikut menyajikan data cabang olahraga kegemaran siswa di suatu sekolah. Nah, di sini ada sepak bola, bulu tangkis, karate, dan futsal. Sepak bola 25%, futsal 10%, karate 35%, sedangkan bulu tangkis belum diketahui. Siswa yang memilih bulu tangkis sebanyak 90 siswa. Banyak siswa yang memilih karate adalah titik-titik anaknya. Jadi yang bulu tangkis itu diketahui adalah 90 orang ya, 90 siswa. Yang ditanyakan yang mana? Yang karate ini ya, yang karate ya, bukan yang bulu tangkis tanyakan. Nah, kita cari dulu berapa persen dari bulu tangkis. Ingat, satu lingkaran adalah 100%. Di sini sudah ada 25, di sini ada 10, ini 35, jadi jumlahnya berapa itu? 25 tambah 10 tambah 35 berarti 70%. Maka untuk bulu tangkisnya berarti kan 100% dikurang yang sudah tadi 70%. Maka untuk bulu tangkis adalah 30%. Maka bulu tangkis cuma 30%. Oke, yang ditanya tadi karate ya. Karate kita pakai deking. Pakai deking diksol. Ditanya per diketahui dikali soalnya. Yang ditanya itu karate. Karate berapa persen? Jadi tulisnya gini, karate sama dengan ditnya 35%, persennya nggak usah ditulis ya, per diketahui. Yang diketahui siapa? Di soal itu bulu tangkis. Bulu tangkis berapa persen? 30%, sudah kita cari ya, dikali soalnya atau soalnya, yaitu banyak anaknya yang suka bulu tangkis, yaitu 90. Berarti 90 bisa kita coret, bagi 30 bagi 30 1 dan 3, tinggal 35 dikali 3. 35 kali 3 berapa? 105. Jadi anak yang suka dengan beasiswa yang memilih karate adalah 105 anak ya. Karena yang di sini diketahui yang paling besar itu 35% ya. Yang lainnya masih di bawah 35%. Jadi jawabannya yang D. Nomor 22, penjualan buku di toko pintar sebagai berikut. Nah, ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Totalnya berapa bulan ini? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak buahnya masing-masing. Kemudian ditanyakan rata-rata buku terjual setiap bulan adalah. Kayak ditanyakan adalah rata-rata. Nah, karena dihitung rata-rata, maka ini harus kita jumlah dulu semuanya, totalnya berapa? 340 tambah 400 tambah 360 tambah 380 tambah 340, totalnya adalah 1820. Nah, maka tinggal untuk mencari rata-rata berarti 1820 kita bagi sebanyak 5 bulan. 1820 dibagi 5 adalah 364. Maka jawabannya adalah yang B.
Yang nomor 23, diagram batang berikut menyajikan data banyak pengunjung pameran buku selama 1 minggu. Jadi dari Senin sampai Sabtu ya. Yang ditanyakan tuh modus. Modus itu apa? Kita tahu dekingnya apa? Dusta sering muncul. Artinya modus itu data yang sering muncul, atau data yang paling tinggi. Data yang paling tinggi atau diagram batang paling tinggi siapa? Yaitu hari Jumat, karena dia paling tinggi 400 sendirian. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 24, data tinggi badan siswa kelas 5 dalam kurungnya dalam satuan cm sebagai berikut. Oke, ini ada datanya adik ya semuanya. Ada berapa ini? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 data atau ada 15 siswa ya. Jadi ingat, ini ada 15 siswa. Yang ditanyakan adalah median. Apa itu median? Ada dekingnya kan ya. Latah ya setelah diurut. Itu dekingnya. Artinya apa? Median adalah nilai tengah. Syaratnya datanya harus diurut ya, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, kita cek nih soalnya datanya ya, yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil itu berarti kan 130. Ini kita cara dengan mendatar ya jadinya. 130, ada lagi berapa? 130 nya ada berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. 130 nya ada 3. Habis itu 135 cuma ada 1. Selanjutnya 140, 1, 2, ada 2. Kemudian 145, 1, 2 juga. Selanjutnya 150, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian terakhir ini 160 ada 2. Tinggal kita cek mana yang paling tengah. Total semuanya 15 ya. Oke, dengan cara gini ya. Coret 1, nanti kita ketemu di tengah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sisanya ini 145. Maka inilah yang disebut modusnya ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang 145 ya. Itu nomor 24. Nomor 25, berat 10 buah semangka hasil panen Pak Rian dalam kilogram sebagai berikut. Nah, di sini ada data ya, berat semangka ya, ada 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Yang ditanyakan banyak semangka yang memiliki berat lebih dari rata-rata. Oke, berarti kita mencari yang pertama adalah rata-ratanya dulu ya. Rata-rata. Nah, ini kita jumlahkan dulu ini semua. Berapa ini kalau kita jumlahkan? 3 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3. Total adalah 30 kg. Sebanyak 10 semangka ya. Berarti tinggal kita masukkan 30 dibagi 10. Maka rata-ratanya adalah 3 kg. Perhatikan pertanyaannya. Banyak semangka yang memiliki berat lebih dari rata-rata.
berat lebih dari rata-rata ya. Berarti yang harus lebih dari 3 kilo. Yang lebih dari 3 kilo yang mana aja? Yaitu 4 dan 5. Ada nggak setelah itu? Tidak ada ya, hanya 4 sama 5. Yang lainnya 3 rata-ratanya dan di bawah rata-ratanya 2. Ada berapa semangka berarti jawabannya? Ada sebanyak 2 buah, maka jawabannya yang A. Nah, tadi cara memahami soal yang seperti ini adik-adik ya.